Keila, gimana liburanmu hari pertama kemarin? Wah, puas banget. Bisa main TikTok, YouTube, IG, foto selfie, dan santai sepanjang hari. Tapi ingat, kenikmatan tubuh kita tidak ada batasnya. Jangan terus menempel dengan dunia. Nanti bisa-bisa TikTok lebih melekat daripada firman Tuhan. Jadi, hati-hati. Oh, jangan. Keila mau melekat pada firman Tuhan. Yuk kita segera melanjutkan renungan firman Tuhan tentang Saul menjumpai ahli tenung Endior. Terus bersama Keila ya. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, tolonglah kami untuk senantiasa mempunyai kerinduan tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Sehingga kehidupan yang kami jalani tiap-tiap hari, kami rasakan keindahan demi keindahan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kalau kami belajar kebenaran firman-Mu, tolonglah supaya firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kami boleh mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan. Itu yang boleh kami tanamkan dalam hati kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar, Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Saul ditinggalkan oleh Allah atau Allah undur dari hidupnya, maka ketika Saul menanyakan kepada Tuhan, maka Tuhan tidak menjawabnya baik melalui mimpi, baik melalui Urim, baik melalui para nabi. Di dalam keadaan yang sangat terjepit dan kesukaran menghadapi serangan daripada orang-orang Filistin, maka Saul yang saat itu hidupnya sudah dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan atau kuasa setan, oleh roh kenajisan, maka Saul bertanya kepada prajuritnya, di manakah ada orang yang bisa memanggil arwah atau meramal supaya aku boleh tahu apa yang harus aku perbuat untuk menghadapi orang Filistin. Maka tentaranya itu menjawab, di Endor ada seorang perempuan pemanggil arwah atau petenung tersebut. Maka Saul segera mengganti bajunya supaya tidak diketahui banyak orang. Saul dikawal oleh kedua prajuritnya menuju ke rumah pemanggil arwah tersebut. Sampailah Saul bersama kedua prajuritnya dan mengetuk pintu dan dibukakan oleh perempuan tersebut. Maka perempuan tersebut ketika melihat ada orang datang, perempuan tersebut tidak menjadi senang, tetapi menjadi takut. Kenapa? Karena di dalam zaman Saul, saat itu seluruh di dalam negeri, seluruh pemanggil arwah, seluruh peramal atau petenung itu dibunuh oleh Saul. Maka sangatlah wajar kalau perempuan ini menjadi takut dan bertanya, jangan-jangan engkau ini utusan Saul dan engkau ingin menjerat aku, menangkap aku dan membunuh aku. Mendengar perkataan wanita tersebut, Saul berkata demikian, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu atas perbuatan ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa Saul benar-benar buta matanya di dalam kerohaniannya. Saul benar-benar di dalam hidupnya dikuasai oleh setan, sudah dikuasai oleh roh kenajisan. Itu sebabnya ketika Saul berbuat dosa, Saul masih berani mengatakan, demi Tuhan yang hidup. Ini adalah satu tindakan Saul yang sangat-sangat merendahkan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tindakan daripada Saul ini sebenarnya sangat bertentangan dengan apa yang ditulis di dalam kitab Imamat. Karena di dalam kitab Imamat, Allah sangat benci, sangat memandang najis, sangat memandang menjijikkan buat orang-orang yang bertanya kepada arwah-arwah orang mati. Bahkan kitab Imamat mencatat, orang yang demikian harus dihukum mati. Dan saat itu, maka perempuan ini bertanya kepada Saul, siapakah orang yang ingin kau hadirkan supaya aku memanggilnya? Maka Saul menjawabnya, aku ingin Samuel hadir. Segera perempuan itu melakukan upacara atau ritual dan memanggil arwah atau roh Samuel.
Maka ketika perempuan itu melihat Samuel, perempuan ini menjadi berteriak dengan suara nyaring. Dan saat itu pula perempuan ini mengetahui bahwa yang ada di hadapannya adalah Saul sendiri. Dan perempuan ini berkata, "Mengapa engkau menipu aku? Bukankah engkau sendirilah Saul itu?" Maka Saul menjawab, "Jangan takut." Dan aku bertanya, "Siapakah tadi yang engkau lihat tersebut?" Perempuan ini menjawab, "Ada sesuatu yang ilahi keluar dari dalam bumi." Saul penasaran. Saul bertanya, "Seperti apa yang kau lihat itu?" Maka perempuan ini menjawab, "Aku melihat seorang tua berselubungkan jubah." Maka dengan cepatnya Saul berani mengatakan, "Aku tahu itu pasti Samuel." Padahal Saul tidak melihat dengan matanya sendiri. Tapi dengan cerita seperti itu Saul berani memastikan bahwa itu adalah Samuel. Maka adalah satu tindakan yang jauh lagi lebih bodoh daripada Saul. Yaitu Saul segera berlutut, menaruh mukanya sampai ke tanah dan menyembah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, benarkah itu Samuel? Saul tidak melihatnya, bukan? Tetapi ada satu prinsip di dalam Alkitab. Di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-26 mengatakan bahwa ada jurang yang tak mungkin terseberangi antara dunia orang mati dengan dunia orang hidup. Yang hidup tidak akan bisa kepada yang mati, dan yang mati tidak akan bisa kepada yang hidup. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tetapi Saul yang sudah terjepit dan buta mata rohaninya menganggap tetap itu adalah Samuel. Dan saat itu Samuel berbicara kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dan memunculkan aku di tempat ini?" Maka Saul menjawab, "Aku sekarang dalam keadaan terjepit. Orang Filistin menyerang aku. Sedangkan Tuhan tidak menjawab aku baik melalui mimpi, baik juga melalui para nabi. Dan aku memanggil engkau, aku berharap engkau memberitahukan apa yang aku harus perbuat." Maka Samuel menjawab, "Mengapa engkau bertanya kepadaku, sedangkan Tuhan telah undur atau telah meninggalkan engkau, bahkan telah menjadi musuh atas engkau? Tuhan telah mengoyakkan kerajaanmu dan memberikannya kepada seorang yang bernama Daud. Engkau tidak mendengarkan suara Allah. Engkau juga tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala atas orang Amalek. Maka seluruh orang Israel dan anak-anakmu, termasuk engkau, besok akan mati." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Saul mendengar perkataan itu, maka Saul rebah terbaring, membujur, atau disebut pingsan, karena Saul sangat tidak bisa menerima berita yang disampaikan oleh Samuel tersebut. Serta memang Saul sudah sehari semalam tidak makan. Maka perempuan peramal ini, perempuan petenung ini, dan dua prajuritnya segera memberi makan kepada Saul. Sekalipun itu asalnya tidak mudah, tetapi akibat daripada rayuan dan rayuan, maka Saul memakannya dan tubuhnya menjadi segar kembali. Setelah itu Saul meninggalkan rumah peramal ini, tetapi pulang dengan tidak membawa pengharapan, karena Tuhan telah meninggalkan dari dalam diri Saul. Roh Allah tidak ada bersama dengan Saul. Roh Kudus tidak ada bersama dengan Saul. Itu sebabnya Saul tidak punya pengharapan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari engkau dan aku terus punya kerinduan untuk tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal di dalam kita. Supaya kita tetap mempunyai pengharapan yang pasti. Khususnya di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih
untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama-sama. Kami tahu Tuhan, jikalau kami boleh mempunyai pengharapan, itu karena semata-mata Tuhan yang memberikannya, dan karena Tuhan tinggal di dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan, dalam segala sesuatu hal yang kami hadapi, kami tetap tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan terus tetap tinggal di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, bukan main. Ada seorang raja yang ketakutan sampai mendatangi ahli tenung. Peristiwa ini cuma terjadi sekali dalam Alkitab loh. Memang Saul mengalami kemurtadan dalam hidupnya dan Raja Israel itu dijatuhi hukuman. Lebih tragis lagi, hukuman ini bukan hanya berlaku bagi dosa Saul, tapi juga dosa seluruh rakyat Israel. Kenapa hal ini terjadi? Karena rakyat mengikuti langkah pemimpinnya. Mari anak-anak, ikuti terus bagaimana Tuhan mendidik umatnya dengan membaca dari 1 Samuel 29 sampai 30. Dah.